Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah yang akan nyata dan menjadi jalan hidupmu. Oke Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Capri, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Queen of Cups. Kartu kedua. Di sini ada Ten of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Five of Pentacles. Kartu keempat. Di sini kita punya Page of Cups. Kartu kelima. Di sini ada Six of Wands. Dan kartu yang keenam. Di sini kita punya Five of Swords. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Knight of Cups. Baiklah. Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Inilah yang akan nyata, yang menjadi dan menjadi jalan hidupmu. Oke Capri, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, di sini menggambarkan memang ada kehati-hatian, ya, yang kamu jalani di dalam kehidupanmu saat ini, di mana kamu sangat waspada, sangat selektif, ataupun tidak ingin main-main terhadap memutuskan hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Nah, mungkin inilah salah satu faktor yang membuat sepertinya beberapa waktu belakangan ini membuat kehidupanmu menjadi sedikit lebih baik, ataupun lebih banyak peningkatan-peningkatan yang terjadi di setiap sektor kehidupanmu, karena kamu sudah mampu menjadi seseorang yang lebih selektif, ya, lebih bisa memutuskan hal-hal penting dengan sangat matang, ya, dan mampu mewaspadai hal-hal yang berkemungkinan buruk yang nantinya akan masuk ke dalam kehidupanmu. Nah, jadi dengan kata lain, ada kebijaksanaan, ya, di dalam dirimu saat ini. Nah, mungkin ini dikarenakan, ya, perjalanan kehidupanmu yang lalu telah mengajarkan banyak, ya, telah memberi kamu pelajaran yang sangat berharga, ya, seperti kamu mampu lebih selektif, lebih bisa menilai karakter orang-orang, ya, sehingga kamu mampu temukan lingkungan dan orang-orang yang tepat yang nantinya akan membuat kamu lebih bisa berkembang dan lebih bisa maju. Nah, mungkin kamu berangkat, ya, dari kegagalan di masa lalu, dari kekalahan, ya, baik dalam bidang apapun di dalam kehidupanmu. Mungkin dikarenakan, ya, ada lingkungan, ada orang-orang yang mungkin tidak tepat untuk dirimu pada saat itu, ya, seperti lingkungan yang tidak memiliki persepsi yang sama, ya, lingkungan yang toksik, ya, orang-orang yang manipulatif. Nah, mungkin hal-hal inilah, ya, yang membuat beberapa waktu lalu kehidupanmu memang sulit untuk berkembang. Oke, tetapi kamu memang dasar orangnya yang cepat belajar, cepat mengerti, ya, makanya kamu mulai bisa menilai,
memilih, ya, mencari orang-orang yang tepat, mencari lingkungan-lingkungan yang membuat kamu nyaman, sehingga setelah kamu mendapatkan kenyamanan, maka kamu akan mampu melakukan hal-hal hebat di setiap sektor kehidupan. Nah, jadi memang kebijaksanaanmu semakin hari menjadi semakin baik. Dan ini mungkin salah satu kunci di mana memang saat ini kamu mulai dipercayakan memimpin sebuah bidang pekerjaan, ya, ataupun mulai dipercayakan untuk menjadi manajer, ya, ataupun menjadi pengelola, ya, di suatu usaha, suatu bisnis yang mungkin dipercayakan kepada dirimu. Nah, ini dikarenakan kamu mampu menunjukkan bahwa kamu benar-benar memiliki kualitas yang baik untuk mendapati pekerjaan itu, untuk mendapati kesempatan-kesempatan baik itu. Nah, jadi justru kamu semakin bisa, ya, berterima kasih, ya, bersyukur terhadap keadaanmu yang lalu. Karena kamu banyak mendapati pelajaran yang sangat berharga, dan dengan begitu kamu mampu memutuskan mengerjakan hal-hal penting di dalam kehidupanmu dengan sangat matang, dengan sangat tepat. Ya, di samping kamu mampu mencari lingkungan, mencari orang-orang yang akan bisa support kamu, yang akan bisa membuat kamu lebih berkembang daripada sebelumnya. Nah, tanpa, ya, menyakiti, ya, membalas perbuatan lingkungan dan orang-orang yang mungkin dulunya pernah berbuat tidak adil dengan dirimu. Nah, inilah kebijaksanaan. Jadi apa yang dilakukan orang terhadap kita, ya, baik itu perlakuan baik ataupun perbuatan buruk, sebaiknya, ya, yang kita lakukan kepada mereka harus tetap perlakuan yang baik. Jadi meskipun dia berbuat yang tidak baik, berbuat yang tidak adil, ya, tentunya kita harus menanggapinya dengan dewasa, ya, dengan bijaksana, tanpa harus membalas perbuatan mereka. Karena apa? Karena kalau kita balas perbuatan buruk dengan perbuatan buruk, maka apa bedanya kita dengan orang tersebut? Nah, inilah kebijaksanaan yang sepertinya mampu menunjukkan kualitas dirimu yang sesungguhnya. Oke, jadi inilah mungkin salah satu, ya, kenyataan, ya, salah satu kejadian yang akan nyata di mana kamu dulunya sulit berkembang, sulit maju dikarenakan lingkungan, dikarenakan orang-orang yang tidak tepat, dan akhirnya kamu mampu selektif, mampu waspada, mampu berhati-hati, ya, di dalam segala hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Jadi kamu mulai mampu mencari, menyaring, menyeleksi lingkungan yang tepat, orang-orang yang tepat, ya, kesempatan yang sesuai dengan kemampuanmu. Nah, dengan begitu akan menjadi jalan hidupmu bahwa kamu sepertinya akan bisa banyak mendapati kemajuan, ya, setiap sektornya, dan berujung kepada peningkatan secara finansial. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Queen of Cups. Nah, benar saja kan? Ini kedewasaan, ya. Kedewasaan, kesabaran, ya. Kamu memiliki kemuliaan hati, yaitu kamu mampu mensyukuri dan menerima apapun keadaanmu saat ini, apapun kenyataan yang harus kamu telan, tetapi kamu mampu bersyukur atas itu semua. Dan dengan begitu, ke depannya kamu akan bisa melangkah, ya, lebih tenang, lebih baik, serta lebih dengan pemikiran yang terbuka dan berkembang. Nah, jadi dengan kata lain, kamu tidak mau berlarut-larut di dalam kesedihan akan kegagalan, ya, akan kemunduran, akan pengkhianatan. Kamu tidak ingin berlarut-larut di dalam keadaan itu, karena kamu tahu, ya, jika kamu berlarut-larut berada di dalam situasi dan keadaan yang tidak baik-baik saja, maka kamu akan sulit. Semakin lama kamu berada di keadaan itu, maka semakin lama juga, semakin sulit juga kamu untuk keluar dari situasi tersebut. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, memang
Ada tanggung jawab yang besar, ya. Ada beban yang berat yang kamu pikul, ya, yang ada di pundakmu saat ini, ya. Seperti kamu harus membahagiakan keluargamu, harus memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi, ya. Kamu mulai dibebani dengan biaya sekolah, ya, biaya rumah, ya, biaya listrik dan biaya segala macamnya. Ya, tentunya hal ini memang tidak mudah. Oke, tetapi dengan kamu mampu bersyukur dan mampu berterima kasih atas adanya, ya, atas apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, dan dengan begitu kamu mampu mengatasi, mampu melewati, mampu menunaikan, ya, beban yang berat ini, tanggung jawab yang besar ini yang dipercayakan kepada dirimu, akhirnya kamu mampu lewati dengan sangat baik. Dan bukan tidak mungkin, ya, ke depan rezekimu akan mengalir deras, akan semakin meningkat, ya. Karena apa? Karena orang-orang yang kamu sayangi, karena keluargamu, ya, kebutuhannya mampu kamu penuhi dengan sangat baik. Kamu mampu hadirkan kenyamanan dan kebahagiaan. Meskipun kamu harus banting tulang, meskipun kamu harus meneteskan air mata, meneteskan keringat, ya, tetapi itu belum apa-apa, ya, dibandingkan kebahagiaan yang kamu rasakan di saat melihat orang-orang yang kamu sayangi begitu nyaman, begitu bahagia, ada senyum tawa dari mereka. Nah, inilah kebahagiaan yang kamu dapati. Jadi seketika, ya, lelahmu, capekmu, ya, beban yang berat ini mampu kamu lupakan di saat melihat senyum tawa mereka. Oke, kita lanjut, ya, ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Five of Pentacles. Nah, ini harapan, ya, harapan, impian, ya, mulai tampak nyata di depan matamu, ya, mulai terlihat jelas. Karena semakin banyak peluang, semakin banyak kesempatan, ya, rezeki seolah nggak putus-putus mengalir ke dalam kehidupanmu. Nah, ini karena apa? Ini karena ada keyakinan yang kuat di dalam dirimu, ya. Harus bisa merubah keadaan, ya. Harus bisa membalikkan keadaan yang dimana sebelumnya ada penderitaan, ya, ada kekecewaan, ada kesedihan. Mampu kamu balikkan menjadi situasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan ada keyakinan yang kuat di dalam dirimu bahwa, ya, jika kita mampu menjadi seseorang yang berguna dan bermanfaat bagi orang banyak, terutama bagi orang-orang yang kita sayangi, ya, maka keberkahan akan mengalir ke dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut, ya, ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Page of Cups. Nah, jadi benar kan? Seperti yang kamu pikirkan tadi, ya. Jika kita bahagiakan, jika kita berguna bagi orang banyak, ya, maka keberkahan akan datang ke dalam kehidupan kita. Dan benar saja, kartu ini menggambarkan keberuntungan, ya, menggambarkan keberkahan yang akan hadir ke dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu tidak pernah ragu-ragu, ya, di dalam berbagi, di dalam memberikan yang terbaik yang kamu punya, ya, untuk bisa bermanfaat, untuk bisa berguna, dan untuk bisa membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Nah, jadi keberkahan itu memang sebagian, ya, sebagian dari orang harus menjemput keberkahan itu. Tidak ada keberkahan yang datang dengan sendirinya. Ya, ibarat kita bermain bola, ya. Bola, kalau kita tunggu kapan sampainya kepada kita, maka kita jemput bola tersebut dan kita akan bisa menggocek, mendribble, sehingga kita akan mampu lakukan suatu tendangan yang melesat dan akhirnya menembus jala dari lawan. Nah, inilah keberkahan yang harus kita jemput dengan perbuatan baik, ya, dengan tidak ragu-ragu memberikan segala sesuatu yang terbaik yang kita miliki, maka keberkahan juga tidak akan ragu-ragu datang ke dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut, ya.
Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, jadi akan ada kemenangan, akan ada kesuksesan. Nah, jadi inilah mungkin jalan yang akan menjadi jalan hidupmu. Ya, suatu kenyataan, ya. Suatu keadaan yang menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, jadi kemenangan dan kesuksesan ini tentunya ya juga datang ataupun hadir karena adanya ridho, adanya doa, adanya restu dari orang-orang yang kita sayangi. Jadi setiap kita melangkah keluar rumah, melakukan kegiatan, melakukan pekerjaan, dan di saat kita mendapat doa restu terbaik dari orang-orang yang kita sayangi, maka kemudahan, maka hal-hal baik akan menyertai jejak langkah kita setiap harinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Five of Swords. Nah, jadi sudah tidak ada lagi situasi yang nggak nyaman, situasi yang tidak baik-baik saja ya, dimana kamu selalu dulunya mengalami kekalahan, mengalami kekecewaan karena kecurangan, karena penipuan, karena pemanfaatan. Nah, kali ini situasinya sudah berbalik. Sudah tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Karena saat ini kamu sudah dikelilingi oleh orang-orang dan lingkungan yang mungkin sangat tepat, di mana lingkungannya sangat positif, ya, bisa saling support, bisa saling dukung. Nah, inilah mungkin dikarenakan di kartu awal kita tadi, dikarenakan kamu lebih bijaksana, lebih dewasa di dalam mencari lingkungan-lingkungan yang tepat, di mana kamu akan berkembang dan maju. Oke? Saya rasa itulah pembacaan kita kali ini, Capricorn sahabatku. Dan semoga temanku Capricorn ya benar-benar akan mendapati sebuah kenyataan ya, dan akan menjadi jalan hidupmu, yaitu kamu akan kembali ya mendapati banyak keberkahan ya, dan keberkahan inilah yang akhirnya membawa kemajuan di setiap sektor kehidupanmu, dan kebahagiaan akan segera menaungi kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.